Hai, di video kali ini saya akan bahas mengenai sedikit menyinggung mengenai filsuf stoikisme. Filsuf stoikisme menurut saya adalah sikap kebodoh amatan atau sikap tidak peduli terhadap sesuatu yang di luar kehendak kita. Sikap yang kita tuh bodoh amat terhadap segala sesuatu yang enggak kita bisa kontrol gitu. Di dalam filsuf ini tuh kebahagiaan itu bukan dipengaruhi oleh hal-hal eksternal di luar kehendak kita. Contohnya gini, ketika kita punya pacar, kita punya pacar. Ketika kita putus, kita tidak sakit hati, tidak gimana, karena putus itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita usahain lagi. Itu kan kedua belah pihak, satu pihaknya lagi di luar kehendak kita toh. Kita nggak bisa ngontrol si pasangan kita, dia mau putus mau enggak, mau putus mau bareng sama kita kan terserah dia. Nah, di dalam filsuf stoikisme ini kita tuh tetap bahagia, perasaan kita nggak terganggu oleh hal keputusan itu. Mau kita punya pacar, kita ya biasa aja, karena itu di luar dari kontrol kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjaganya, kita berusaha menyayanginya, kita perhatian, itu kontrol kita. Selebihnya itu terserah kita. Contoh yang lebih nyata lagi gini, ketika kita ikut lomba, misal lomba pidato gitu ya, kita tetap melakukan yang terbaik, tetapi kita tidak mengharapkan untuk juara satu. Justru kita berpikir kemungkinan terburuk daripada kita ikut lomba, yaitu nggak juara sama sekali. Nah di situ, jadi di filsuf ini tuh bukannya kita berpikir negatif, kita tidak berharap banyak terhadap apa yang kita lakukan. Bukan, ini tuh kita untuk meminimalisir sakit hati akibat kita tidak mendapatkan sesuatu apa yang kita harapkan. Jadi kita nggak berharap juara satu, tapi maksimal ya tetap maksimal, nggak mengubah apapun. Kita tetap berusaha maksimal, tetapi kita tidak mengharapkan untuk juara satu itu tadi. Kita tidak mengharapkan juara satu, justru kita berharapnya juara terakhir gitu. Jadi kita berpikir di pikiran kita tuh, kalau kita di juara terakhir ya gimana. Nah itu kita bisa membayangkan. Nah itu kan bentuk latihan diri kita. Misal kita juara terakhir, nah apabila kenyataannya kita nggak juara dan kita juara terakhir, kita tuh udah terbiasa. Maksudnya dalam artian udah terbiasa karena udah sebelumnya udah memikirkan. Jadi itu biasa, jadi itu jadi hal biasa. Jadi kita nggak terlalu sakit hati banget, bahkan ya tidak mempengaruhi kebahagiaan kita. Di filsuf ini kebahagiaan diri itu kebahagiaan yang memang bisa dikontrol sama diri kita. Contoh gini, kita makan, kita hidup biasa aja, kita makan, kita mandi, itu kan bisa dikontrol sama kita. Kita pengen beli siomay, pengen beli mie ayam, pengen beli bakso, itu contoh kebahagiaan yang bisa dikontrol sama kita. Tetapi soal rasa segala macam itu juga di luar kontrol kita, di luar kehendak kita. Jadi seperti itu, segala sesuatu yang di luar kehendak kita, di luar kontrol kita, harusnya tidak mengubah sedikit pun perasaan kita, tidak mengubah sedikit pun kebahagiaan hidup kita. Saya pernah dengar cerita bahwa ada filsuf yang menganut stoikisme ini. Zaman dulu tuh dia setahun sekali hidup di bener-bener di zona yang tidak nyaman buat dia, kayak dia jadi gelandangan seperti itu. Karena apa? Ya untuk melatih, membiasakan diri berada di titik terendah, berada di titik
paling menyakitkan ibaratnya, dia merasakan itu. Kebahagiaan itu bukan dari faktor eksternal, melainkan dari faktor internal, dari dalam diri. Faktor eksternal misal, oh saya ini merasa bahagia kalau saya punya mobil, saya ini merasa bahagia kalau saya ini punya rumah, saya ini merasa bahagia kalau saya ini punya pasangan. No, nggak seperti itu. Mobil, pasangan, rumah, segala macam itu di luar kehendak kita. Karir itu di luar kehendak kita. Kita berusaha maksimal, iya, tetapi dalam pencapaiannya itu di luar kehendak kita. Malah yang lebih mengerikan lagi, kesehatan kita pun itu di luar kehendak kita. Soalnya kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam tubuh kita itu seperti apa, kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kita makan sehat, jaga pola tidur, olahraga. Itu pun kan masih bisa terserang penyakit kan. Nah, makanya kesehatan itu di luar kehendak kita. Soalnya kita tidak tahu dalaman tubuh kita itu seperti apa. Jadi seperti itu. Oh gini, jangan bergantung kebahagiaan terhadap hal yang di luar kehendak kita. Kebahagiaan itu datangnya dari kita dan dari dalam diri kita. Oke, mungkin cukup sekian video saya mengenai filsuf stoikisme ini. Bye bye. Oh enggak, saya lupa. Apabila kalian saya mau ngasih contoh yang ada di Indonesia, Bob Sadino contohnya. Bob Sadino sepertinya menganut filsuf ini juga, nggak tahu menganut atau enggak. Yang jelas saya pernah dengar wawancaranya, dia seperti itu. Dia tidak mengharapkan hal-hal tinggi seperti yang gimana, dia justru mengharapkannya hal negatifnya, hal kebalikannya. Mungkin ya kalau emang bisa diterapkan di kalian ya silahkan, kalau emang nggak bisa ya terserah kalian. Bukannya kita tidak punya harapan ya, kalau filsuf ini tetap punya tetap kita tuh melakukan sesuatu maksimal, tetapi tidak berharap yang melambung tinggi. Udah, hidup itu mengalir aja kalau di filsuf ini, seperti itu kurang lebihnya. Wassalamualaikum, bye bye.